Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haris Setiaji, MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ke-14, yaitu mempresentasikan hasil tugas minggu lalu atau tugas ke-13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Susanti, NPM 23020080, Prodi Sistem Informasi. Sistem ini memiliki nama Info Mahasiswa F13, yaitu aplikasi yang dirancang untuk Android versi 12 dengan API 31. Aplikasi Info Mahasiswa F13 ini memiliki 3 fitur utama: input data mahasiswa, lihat daftar mahasiswa, dan lihat profil kampus. Digunakan untuk melihat daftar mahasiswa yang telah terdaftar lewat menu input kemudian disimpan. Walaupun mahasiswa telah keluar dari aplikasi kemudian membuka aplikasi kembali. Aplikasi ini juga memiliki fitur melihat profil kampus Universitas Dharma Wacana Metro Lampung dan telah tersedia link profil kampus di dalamnya. Jadi hanya sekilas saja profil kampusnya, kemudian ada link website yang bisa diklik, kemudian bisa mencari informasi lebih lanjut di dalamnya. Selanjutnya, ada latar belakang dari pembuatan sistem ini. Salah satunya selain untuk memenuhi tugas ke-13, yaitu pencatatan data mahasiswa itu seringkali masih manual atau tidak tersimpan rapi. Yang kedua, diperlukan sistem sederhana untuk memasukkan, penyimpan, dan melihat data kapan saja tanpa koneksi internet. Yang ketiga, kebutuhan aplikasi yang mudah digunakan, ringan, dan terintegrasi satu sama lain. Yang keempat, menyajikan informasi profil kampus secara langsung di dalam aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data mahasiswa secara digital, cepat, dan juga rapi. Selanjutnya ada tujuan dari sistem ini. Yang pertama, membuat aplikasi Android yang dapat menerima inputan data mahasiswa berupa nama, email, dan juga jurusan mahasiswa. Yang kedua, menyimpan data secara lokal menggunakan shared preference agar tidak hilang saat aplikasi itu ditutup. Yang ketiga, menampilkan daftar data yang tersimpan dengan tampilan rapi menggunakan Recycler View. Yang keempat, menampilkan informasi profil kampus melalui web view dari file HTML lokal. Yang kelima, menerapkan konsep modularisasi, kode, dan layout agar struktur program rapi dan mudah dikembangkan. Jadi setiap file atau setiap tombol input, daftar, kemudian profil itu memiliki file tersendiri khusus. Jadi saat ada error ataupun ingin dikembangkan, tidak harus membuka semuanya. Jadi hanya misalnya di input, ya sudah hanya membuka file atau kode inputnya saja, dan tidak hanya satu file kemudian semua dijadikan satu, karena itu akan menyulitkan saat ada error ataupun ada perbaikan. Itu yang disebut modularisasi. Selanjutnya ada fitur utama dari aplikasi ini. Yang pertama, input data mahasiswa. Isinya yaitu ada form isian, nama, email, dan jurusan mahasiswa. Ada validasi data, cek kolom kosong. Jadi saat ada kolom kosong akan ada teks pesan untuk melengkapi kolom tersebut. Selanjutnya ada tombol simpan untuk menyimpan ke memori HP. Fitur utama yang kedua yaitu melihat atau lihat daftar mahasiswa, menampilkan semua data yang sudah disimpan. Tampilan rapi, efisien menggunakan Recycler View dan adapter. Data tersusun vertikal. Yang ketiga, profil kampus, menampilkan halaman profil Universitas Dharma Wacana, kemudian tersedia juga alamat website yang bisa diklik. Kemudian tampilan halaman sudah dirapikan agar mudah untuk dibaca. Yang keempat, ada navigasi sederhana. Menu utama sebagai pusat akses ke semua fitur tadi. Input data, kemudian daftar mahasiswa, dan juga profil kampus. Transisi antar layar lancar. Jadi setiap perpindahan halaman atau saat mengklik input data mahasiswa, dia tampilannya akan berubah. Nah, itu lancar. Selanjutnya ada arsitektur. Di sini ada struktur proyek Android. Yang pertama ada REST di dalam layout dan tampilan UI atau user interface-nya. Seperti yang kita tahu, dengan ekstensi XML itu mengatur tentang tampilan sebuah halamannya. Di sini ada activity main, tampilan utamanya untuk mendesain menu utamanya. Yang kedua ada activity underscore input.xml, itu mendesain untuk halaman inputnya. Selanjutnya ada activity underscore list XML untuk tampilan daftar, kemudian web view untuk halaman webnya. Selanjutnya lagi ada item mahasiswa untuk mendesain baris data saat data mahasiswa itu ditampilkan. Yang kedua ada java.com example, logika, dan data. Di sini saya memakai kode bahasa pemrogramannya Kotlin. Jadi di sini ada ekstensinya yaitu K dan KT. Ini adalah otak atau program untuk sistem itu bekerja. Ada main activity,
itu navigasinya, kemudian input activity.kotlin itu untuk menyimpan dan juga validasi, kemudian ada list activity itu untuk membaca dan menampilkan data, web view untuk tampilan HTML-nya, kemudian ada mahasiswa.kotlin yaitu model datanya seperti apa yang ingin dikeluarkan, kemudian mahasiswa adapter.kotlin menghubungkan data ke tampilan. Yang ketiga ada direktory aset yaitu file eksternal profil_campus.html, itu halaman profilnya. Selanjutnya ada alur kerja. Di sini ada bagiannya. Yang pertama alur kerja aplikasi, itu membuka aplikasi dan pilih menu. Ada 3 menu utama ya. Yang pertama input data, isi formnya, kemudian setelah diisi divalidasi datanya, kemudian simpan. Nah, itu akan disimpan ke shared preference agar tersimpan di data atau memori HP-nya. Kemudian yang kedua ada daftar mahasiswa, baca data JSON yang telah di input sebelumnya, kemudian menampilkan dengan recycler view untuk data-data yang telah disimpan sebelumnya. Ada juga halaman profil. Di sini buka file HTML, dia akan membuka file HTML yang ada di program sebelumnya di direktori aset, kemudian tampil di web view. Slide selanjutnya yaitu tampilan UI atau user interface. Yang pertama di sini ada halaman utama ya, tampilan halaman utama. Nah, desainnya ini ada di main activity. Kemudian setelah misal saat kita klik input data, dia masuk ke input activity.kotlin. Nah, untuk tampilannya kita memakai ekstensi XML. Sedangkan untuk alurnya atau berjalannya sistem itu menggunakan .kotlin karena saya memakai bahasa pemrograman Kotlin. Di sini ada 3 tombol utama, input data yang berwarna biru, kemudian lihat daftar hijau, kemudian ada profil kampus yang berwarna orange. Bisa dilihat tampilannya seperti ada di samping sebelah kiri. Yang kedua, ini adalah halaman input. Saat kita mengklik button input data mahasiswa, maka akan keluar tampilan seperti ini, seperti yang ada di sebelah kanan. Masukkan data mahasiswa, nama lengkap, email, dan juga jurusan. Kolom isiannya rapi dan ada petunjuk tulisannya. Apa yang harus diisikan di baris pertama, baris kedua, dan juga baris ketiga. Nah, saat tidak ada baris yang belum diisi, kemudian kita klik simpan data, maka akan ada pesan seperti yang ada di bawah ini, seperti di bagian keyboardnya, semua kolom wajib diisi. Gitu. Jadi nggak bisa disimpan, kecuali sudah ada isinya, maka akan langsung tersimpan. Selanjutnya ada tampilan UI juga, yang nomor 3. Ini adalah button daftar mahasiswa. Halamannya seperti yang ada di sebelah kiri. Ini adalah data-data yang telah terinput dan tersimpan. Setiap data terkotak putih, itu tulisan nama tabelnya berwarna biru namanya, kemudian ada emailnya, yang terakhir ada program studi atau jurusannya. Yang keempat ada halaman profil kampus. Di sini ada sekilas halamannya, yaitu ada alamat dari kampus, Universitas Dharma Wacana, ada nomor teleponnya, ada emailnya, dan juga ada website resminya. Terus sedikit penjelasan tentang Universitas Dharma Wacana. Dan di website ini saat kita klik, itu nanti akan tampil halaman resmi dari Universitas Dharma Wacana tersebut. Selanjutnya ada teknologi dan juga tools yang saya gunakan. Di sini ada teknologinya. Yang pertama bahasa pemrogramannya, saya memakai bahasa pemrograman Kotlin. Yang kedua penyimpanan datanya dengan shared preference plus JSON library. Kemudian yang ketiga ada komponen utama recycler view untuk tampilan daftar yang efisien. Jadi saat keluar dari aplikasi, kemudian masuk kembali ke aplikasi itu, data yang sebelumnya itu akan tetap tersimpan. Kemudian ada web view untuk tampilan halaman web atau HTML, intent untuk perpindahan halamannya atau halaman dari halaman utama ke halaman input, ke halaman utama ke daftar, dan seterusnya. Yang keempat teknologinya yaitu teknik pengembangan modularisasi kode dan layout. Jadi untuk tampilan itu kita kasih direktori tersendiri yaitu layout di dalam direktori res. Kemudian untuk modularisasi kodenya itu ada di Java yang berekstensikan Kotlin. Nah, di situ jadi kodenya terpisah antara input, daftar, list, kemudian item mahasiswa menggunakan format apa datanya, itu dipisahkan file-filenya. Jadi tidak dijadikan satu file semuanya. Gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mempermudah apabila ada error ataupun ada perbaikan. Kemudian untuk tools yang saya gunakan yaitu IDE atau Integrated Development Environment atau rangkaian software yang biasanya itu menyatukan semua tools pengembangan menjadi satu graphical user interface atau GUI dalam satu aplikasi. Atau editor Android Studio, perangkat lunak utama tempat saya menulis kode, merancang tampilan, dan menguji aplikasi Android menggunakan emulator.
Slide selanjutnya yaitu tantangannya dalam saya membangun sistem ini. Yang pertama ada file HTML-nya error, tulisan harus berakhiran .xml. Jadi ada satu atau dua file yang saya lupa memberikan ekstensinya. Ya, solusinya untuk memperbaiki .xml-nya, dan juga ada ini saya ada yang salah. Jadi ada folder aset itu bukan saya letakkan di dalam REST, jadi dia folder itu nggak aktif gitu, harusnya sejajar dengan REST dan juga Java. Masalah yang kedua itu link website HTML-nya pernah tidak bisa diklik, kemudian saya tambahkan web view client agar tautan itu bisa diproses oleh aplikasi. Yang ketiga masalahnya adalah data tidak tersimpan atau hilang. Jadi saya belum menggunakan JSON, akhirnya tidak tersimpan. Saya kembali lagi, aplikasi datanya hilang. Dan selanjutnya ada rencana lanjutannya, menambahkan fitur ubah dan hapus data agar data bisa diperbarui. Kemudian menambahkan fitur dari data di daftar mahasiswa. Yang ketiga, menghubungkan aplikasi ke API server agar data bisa dibagikan atau tersimpan di internet. Yang keempat, menambahkan halaman detail untuk melihat info lengkap satu mahasiswa. Jadi setiap satu mahasiswa pengembangannya ada klik atau button detail, jadi kita bisa melihat detail-detail mahasiswa itu, tempat tinggalnya, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian mempercantik tampilan dengan icon dan animasi, jelas pasti ingin perubahannya salah satunya itu agar lebih menarik dan user friendly untuk digunakan. Kesimpulannya, aplikasi info mahasiswa app itu telah berhasil diubah sesuai spesifikasi tugas yang telah diberikan, kemudian memenuhi semua kriterianya: input, simpan, dan tampilan web view, struktur kode modular, kemudian rapi dan mudah dipahami, berjalan lancar tanpa error. Ada error, cuman sudah diselesaikan. Kemudian pada emulator maupun perangkat aslinya sudah bisa saya tes. Baik, di sini saya akan menampilkan sedikit tentang programnya. Di sini ada tampilan Studio 64 shortcutnya atau Android Studio seperti ini, icon aplikasinya. Kemudian setelah saya buat, di sini ada seperti biasa new project, kemudian MPT activity, kita next. Ini adalah nama sistem yang akan kita buat. Kemudian di save location ini adalah lokasi penyimpanannya. Ini bisa di search ingin disimpan di mana. Saya menyimpan di D Aditya My Application. Kemudian ada minimum SDK-nya di sini, API-nya, kemudian bisa digunakan untuk Android berapa. Kemudian di build configuration language, ini adalah bahasa pemrogramannya. Di sini saya memakai bahasa pemrograman Kotlin, kemudian bisa di finish. Nanti sudah akan ada seperti satu paket gitu ya. Paket ini sudah ada seperti ini. Nah, kemudian saya tambahkan di bagian search. Di sini kemudian main, di sini di bagian rest. Nah, saya menambahkan directory layout. Di sini berisi file-file yang memiliki ekstensi XML atau untuk mengelola tampilan, warna, kemudian huruf dan lain-lainnya. Bisa kita buka, nanti akan saya berikan link untuk program-programnya. Di sini seperti ini untuk mahasiswa. Kemudian ada Java, di sini berisikan kode program berekstensi Kotlin atau sebagai otaknya yang mengelola jalurnya aplikasi ini, sistem ini. Saat pertama kali membuka, dia akan membuka file yang mana. Saat mengklik tombol lihat profil, dia akan membuka yang mana. Nah, otaknya berjalannya di sini di Java com example. Kemudian di sini ada directory asset, ini saya membuat sendiri. Kemudian saya tambahkan file HTML untuk profil kampusnya. Di sini ada CSS-nya juga, ini dijadikan satu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan yang sudah ditampilkan. Kemudian selanjutnya kita coba di bagian ini. Kita coba, nah kita tunggu Gradle build runningnya selesai. Kita akan coba, ini adalah emulatornya. Saya memakai API 31 untuk Android 12. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan sistemnya. Di sini ada informasi mahasiswa, input data mahasiswa, daftar mahasiswa, kemudian lihat profil kampus. Kita buka yang pertama ya. Nah, ini sudah tampilannya seperti ini. Ini bisa diisi, misal emailnya, misal kita isikan salah misalnya.
ini ada format emailnya salah, artinya berhasil yang kita buat tadi. Kemudian di sini misal kita hapus, tidak ada namanya, akan berjalan. Semua kolom wajib diisi, itu artinya kode yang kita buat itu sudah benar. Data tes, kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita buka ke menu lihat daftar mahasiswa. Ini yang terbaru ada di paling bawah. Di sini ada putri@gmail.com teknik informatika. Di sini ada data-data sebelumnya ditampil. Kemudian yang paling bawah itu adalah daftar data yang terbaru di input. Kemudian lihat profil kampus, kita klik. Nah, ini ada profilnya yang tadi ada di profil kampus HTML. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mendesain ini warnanya, kemudian apa ini ada di bagian atasnya sini ya, karena ini menggunakan CSS. Stylenya ada di sini. Apabila ingin diganti fontnya atau mungkin backgroundnya dan lain-lainnya itu di sini. Ini kita klik ini. Nah, ini adalah tampilan web resmi dari kampus. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.